untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya, Frater Lawrence Renuwarin, dalam edisi Renungan Harian Kamis 2 Desember 2021. Pada hari ini, saya akan mengajak kita semua untuk bermenung bersama melalui bacaan-bacaan. Bacaan pertama dari Kitab Yesaya pasal 26 ayat 1-6 dan bacaan Injil dari Injil Lukas pasal 7 ayat 21 dilanjutkan ayat 24-27. Dalam dialog tentang iman, ada seorang pemuda yang bertanya, manakah yang lebih baik? Apakah mendengar atau membaca firman Tuhan atau mempraktekannya? Tentu semua teman-temannya menjawab mereka setuju bahwa yang lebih penting adalah mempraktekkan firman Tuhan. Ada pula seorang ibu yang diajar oleh teman-temannya untuk membaca dan mempelajari firman Tuhan. Namun ibu itu berkata, menurut saya yang lebih penting adalah mempraktikkan tentang kasih. Tentu konsep seperti ini seringkali juga ada dalam pemikiran kita, di mana kita mau memisahkan antara mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan dan mempraktikkan firman Tuhan. Hal ini tidaklah tepat. Ingat bahwa walaupun mempraktikkan firman Tuhan itu penting, namun tak dapat terpisahkan dengan mendengarkan atau membaca ataupun mempelajari firman Tuhan yang benar. Kedua ini tidak dapat kita pertentangkan satu sama lain. Mengapa? Karena keduanya merupakan kesatuan yang sama-sama penting bagi kehidupan kita sebagai orang Kristiani. Mendengar firman Tuhan merupakan bagian yang penting. Pertanyaannya, bagaimana kita mau mempraktikkan firman Tuhan dengan benar jika kita tidak membaca atau mempelajari firman Tuhan dengan benar pula? Jadi, dengan kata lain, untuk dapat mempraktikkan firman Tuhan dengan benar, maka terlebih dahulu kita harus tahu, mengerti, mempelajari, dan membaca firman Tuhan itu dengan benar pula. Hal ini pula ditegaskan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari ini. Ia berkata bahwa semua orang yang mendengarkan perkataanku dan melakukannya, ia akan sama dengan orang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidaklah roboh sebab dibangun di atas batu. Inilah dasar hidup iman kita. Yesus ingin untuk kita mendengar dan mengerti bahwa firman Tuhan itu benar dan efektif. Maka dari itu kita wajib untuk melaksanakan dalam kehidupan kita. Mendengarkan firman Tuhan bukanlah pilihan, melainkan suatu keharusan bagi kita sehingga kita dapat melakukannya, kita dapat mempraktekannya secara tepat. Dengan begitu, kita selalu teguh pada kesetiaan kita sebagai pengikut Kristus. Yesus pun dengan tegaskan mengajarkan bahwa melaksanakan kehendak Bapanya yang di surga merupakan suatu syarat yang mutlak sehingga kita dapat memasuki kerajaan surga. Serentak dalam Nabi Yesaya
Ia pun berkata bahwa Tuhan menjaga orang-orang yang teguh hatinya dengan damai sejahtera sebab ia percaya kepadamu. Dan kepercayaan ini terletak pada pelaksanaan kewajiban kita sebagai pengikut Kristus yang telah mendengar dan mempraktekkan perkataannya. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam dunia sekarang ini melaksanakan firman Tuhan tidaklah mudah. Ada banyak tindakan atau perlakuan kita yang menyimpang pada firman Tuhan. Ya, pasti sebagian besar manusia yang super sibuk dengan dunianya masing-masing. Mungkin juga termasuk saya ataupun Anda. Contohnya adalah generasi milenial yang sering bergantung pada alat gadget yang begitu canggih. Sehingga gadget sudah menjadi alat, dalam tanda petik, berhala model baru sekarang ini. Terlihat dari setiap umat maupun orang-orang yang kita jumpai baik di dalam gereja, bahwa mereka sudah jarang membawa printed Bible, sebab kitab suci sudah menjadi digital Bible di HP ataupun di iPad. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, dalam kebaktian, dalam misa, dalam devosi, mereka lebih santai dan lebih menyenangkan bermain media sosial seperti Facebook, Instagram, WhatsApp, dan sebagainya. Inilah bagian dari kehidupan kita yang terlalu menikmati kesenangan-kesenangan yang bersifat sementara. Inilah sikap hidup kita yang hedonis dan juga materialis. Sehingga tidak ada kasih persaudaraan yang mempengaruhi persaingan individu, bahkan antar bangsa. Contohnya, ya, ada pun terjadi perzinahan, ada pun juga terjadi perceraian. Tentu banyak dari antara kita tidak peduli terhadap sesama dan tidak berkomitmen untuk memprioritaskan firman Tuhan sebagai ajaran iman kita. Ingat bahwa Yesus mengingatkan kita untuk selalu setia melakukan dan juga mendengarkan firman Tuhan secara benar dan tepat. Pertanyaannya bagi kita, apakah dengan kehidupan seperti tadi, dengan selalu menekankan sikap hedonis dan materialis, kita dapat mengekohkan iman kita? Tentu cara demikian membuat kita seperti orang asing yang menghayati nilai aneh di tengah-tengah mayoritas yang berbeda keyakinannya. Jika kita tidak kokoh membangun iman kita kepada Kristus, bisa jadi kita akan goyah atau menjadi ragu-ragu dengan keyakinan kita sendiri. Oleh karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, melalui bacaan-bacaan hari ini, Yesus mau mengingatkan kita, mari kita kembali pada eksistensi kita sebagai pengikut Kristus yang setia, yang mana selalu mendengarkan, membaca, dan mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mengakhiri renungan saya mengutip perkataan bijak dari Henry Eyring. Ia berkata bahwa jika kita beriman kepada Yesus Kristus, saat-saat tersulit dan termuda dalam hidup bisa menjadi berkat. Dalam segala kondisi, kita dapat memilih yang benar dengan bimbingan
tuntunan Roh Kudus. Kita memiliki Injil, sabda Yesus Kristus untuk selalu membentuk diri kita sehingga kita pun dapat dibimbing dan dapat memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.